Gue mau nanya sama lu bang. Apa tuh? Fungsinya gue dikasih mikrofon tuh apa sih bang? Adrian 21 Tan. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini gua dapat tugas untuk apa namanya? Nganter motor. Nganter motor dari Jakarta, dari Bekasi ke Semarang. Tempatnya apa namanya? Tempatnya Mas Hadi. Tempatnya Mas Hadi. Oh iya bang, saya bang. Gua nggak tahu Semarangnya di mana. Semarangnya Semarang kota sih om. Semarang kota. Ini gua sama Adrian, sama belakang juga ada apa namanya ya? Toko masyarakat. Toko masyarakat balap. Iya. Enggak balap lah bang. Balap memang bakal khusus di Serado kayaknya. Ya bisa sih, lebih dari situ juga. Maksudnya lebih dari sana juga bisa, Gel. Udah masih Dikondisikin aja ya. masih manjang-manjangin dah ada rame. Apa namanya ya, kemarin itu gue sempet ngeliat bahwa ada fairing yang lo buat itu nempel di motornya Ernon. Nah. Bener? Bener. Nah itu yang perlu gue tanyakan itu fairing Cepmek itu. Cepmek. Pas buat lagi keluar Cepmek itu akhirnya nempel di sono. Itu kok bisa-bisanya ada di sana, itu gimana ceritanya Yan? Saya juga bingung om bisa nyampe ke sana itu. Lu ngerasa ngasih ke dia apa kagak? Enggak, saya sih dari Kohan ya, dari Tekno ya, ngasih ke sana gitu. Ke Airnon. Tapi nggak tahu dipakai apa enggak tuh. Kalau di fitting sih kayak di fitting tuh. Di fitting ya. Cuman dipakai apa enggak belum tahu gitu ya. Iya. Tapi maksud gue cukup bagus kalau memang sampai ke sana kan. Terima kasih juga sama teman-teman Tekno kan. Iya, terima kasih juga buat Koergus kan. Ketua rombongan yang bawa teman-teman Tekno sampai bisa mau ada hajat main ke Thailand. Sama Bang Ade juga tuh om. Oh ya Bang Ade juga ya. Bang Ade kan desain dari dia tuh fairingnya. Semua dari desain dari awal apa emang ada revisian doang ya? Ada revisian sih sebenarnya tuh. Dari awal itu sebenarnya fairing itu pertama dipakai itu di motornya Bos Magadir malah awalnya. Nah, terus ketemu lah waktu itu ceritanya tuh di pabrik di tempatnya Baba sama Bang Ade. Nah, ngobrol-ngobrol ada fairing. Ya saya bilang saya cuma punya fairing modelnya seperti ini gitu. Kalau teman-teman dari Teknotuner mau revisi ya silakan aja gitu. Dan akhirnya dibawa lah waktu itu Bang Ade ke bengkel tuh rombongan sama Mas Haji yang lainnya juga. Sebelum mereka jalan ke Thailand itu berarti ya? Itu ya awalnya dari situ lah sebelum dia jalan ke Thailand. Dibawa ke bengkel Tekno, di reset, revisi ya kan. Terus jadilah fairing itu Irayuki itu gitu. Awalnya seperti itu gitu. Irayuki itu berarti yang dipasang di Ernon itu sama yang di Irayuki? Sama. Jadi yang dikasih ke Airnon itu yang di fairing yang Irayuki memang cuma ada satu model sih om, itu aja fairingnya yang super slim itu. Oh, yang memang nempel di Rayuki itu yang rangkanya udah pakai punya Amor juga ya? Rangka Baba juga bukan? Iya, pakai punya kerangka Baba. Memang kan ya bikin fairing sama TG emang buat kerangkanya Baba waktu itu. Iya. Makanya mungkin pas ketika mereka ke Thailand itu dibawa lah itu fairing. Iya, dibawa lah. Mungkin mau dikasih hadiah lah Erno sama teman-teman Tekno ya kan. Tapi secara nggak langsung sih saya nggak ngasih, maksudnya nggak ada titipan gitu om. Maksudnya inisiatif aja berarti ya? Inisiatif teman-teman dari Tekno ya? Bang Ade sama teman-teman untuk ngasih ke Erno. Lu ada hubungan, maksudnya lu sempet DM gitu ke sana nggak? Kemana? Ke Ernon ya? Maksudnya lu nanya ini apa namanya, mungkin mereka mau ngasih masukan atau lo mau nanya sama mereka? Nggak ada sih om, nggak pernah DM gitu. Nggak, maksudnya nggak, ini pairing ada gimana gitu kan. Nggak pernah DM ke Ernon, nggak ada omongan
aja berarti. begitu aja udah. Soalnya ada gue ngelihat di salah satu jadi status lo itu di IG kalau nggak salah kan. Di IG. Ketika lo posting ada yang komen kalau nggak salah, bang fairingnya bawa ke Indonesia gitu kan. Ntar di kopi. Iya, terus itu lo dia. nyautin. Waktu itu kan jadi kan teman-teman ada pada upload lah gitu kan, upload foto fairing itu nempel di motor Airnon ya kan. Ya saya crop, saya posting ulang gitu kan. Terus ada yang komen juga, bang bawa ke Indonesia fairingnya ntar di kopi, padahal itu emang produk Indonesia. Om. Itu fairing gue yang bikin. Ini fairing saya yang bikin. Mal-malannya ada di rumah. Iya makanya gitu kan dibalas kayak gitu. Biar dia tuh netizen tuh tahu kalau ini tuh sebenarnya ya ini yang dipakai di sana ya produk Indonesia gitu. Iya. Bukan karena kita mau kopi punya dia, enggak gitu. Iya. Kita punya kualitas lah gitu paling enggak. Iyalah. Ya lihat lu ngeriset sama teman-teman teknologi juga kan. Iya. Terus gue mau nanya sama Bogel nih, lu kemarin waktu siapa namanya terakhir tuh ya? KMS sama Tekno. Iya bang. Kenapa tuh? Lu megang mana kemarin? Yang bogel bagol? Bogel bagol. Ya udah pasti dong megang bagol. Bohong lu tai. Bohong berarti. Iya beneran. Lu megang bagol berarti kemarin? Bagol. Iya. Ya bagol. Lu lihat gak setare kacau itu? Tapi bingung bang bisa begitu ujungnya. Ya itulah Tekno kan. Iya gue aja geleng-geleng, gue udah pesimis itu. Tapi lu nggak datang ya kemarin ya? Enggak bang, lagi ada kerjaan di bengkel. Lu ngeliat live IG berarti? Nonton dari live IG. Startnya jauh itu padahal. Tinggalan Iya. tuh. Bisa keluar begitu motor. Gue juga nggak datang. Gue nggak datang tuh. Cuman gue ngeliat di video siapa tuh live IG. Bagus suruh push up. Iya rame tuh, bagus suruh push up. Karena kecolongan sama Bogel ya bagian dari supaya ada efek jerak kan. Si Bagolnya juga mungkin dia biar nggak kayak gitu lagi gitu. Biar nggak diulangi. Terus yang bisa lo kembangin apa tuh Gel? Lu ngeliat motor model begitu? Buat Iya buat di bengkel lah lu. bengkel Iyalah. di bengkel di Pangawan. Makin keras ya kalau 2023 ke depannya kan. Ya pasti makin keras lah bang, kan namanya orang kan pasti pengen lebih maju lah bang. Ya paling kalau dari bengkel di prepare-nya dilihat dari dalaman mesinnya bang, maksudnya itu juga harus update bang. Berat. Tapi kalau mau coba pasti bisa, Pak. Iya. Kuat nggak nih kira-kira nyobanya gitu kan? Emang mau nggak mau sih kalau gue pikir ke depan itu memang udah semakin apa namanya ya, motornya karakternya juga semakin ekstrim mungkin korekan-korekannya kan. Ya, kalau ngelihat di partai sebelum ketika Bogel sama Bagol itu kan ada Mea sama Derek juga kan. Ya. Itu kan dia mainin mesin yang menurut Packing. gue, iya itu kan blok packing kan kayaknya belum semua di bengkel udah ada belum Gel? Yang blok packingan gitu belum ada kan? Bang. Nah itu mungkin ke depan itu akan begitu larinya semua. Iya. Tapi misalkan nih, apa kita perlu bikin aturan lagi kali ya? Maksudnya Buat tanda bebas kan udah pasti 59, seterukan bebas. Cuman kan kalau bloknya packingan begitu kan pasti akan susah. iya. Lu nemunya bagaimana coba? Iya. Mau nemuin sama misalnya motor lu nih belum ada nih, terus mau coba sparring apa lu mau ketemu sama blok yang packingan kan kagak pasti. Tapi kalau bahasa itu gue udah pernah ngobrol bang sama Bang Didi. Didi D2M. Emang sebenarnya regulasi standar bebas itu mestinya itu harus disamaratakan bang. Maksudnya dikaji ulang lah nih buat spesifikasinya standar bebas ini gitu. Karena kalau menurut Bang Didi kalau ngikutin kayak sekarang itu nggak rata bang persaingannya gitu. Jadi kalau menurut Bang Didi tuh, jadi tuh sekarang tuh yang main tuh cuma itu aja Gel, dibilang gitu. Maksudnya kalau nggak si A ya si B, si A si B gitu. Maksudnya teman-teman yang lain tuh nggak bisa gitu. Mungkin satu karena masalah budget, maksudnya buat risetnya itu gitu. Iyalah, emang bloknya juga
Iya, makanya di Jawa sih ya udah ada gitu ya, yang udah mulai bikin blok begitu gitu. Karena gue udah ketemu juga sama Mas Danang tuh, dia juga udah bikin model blok parkingan gitu. Cuman kan kalau Mas Danang setahu gue seher itu bukan 59 gitu. Seher itu seher di atas 59, jatuhnya udah bore up. Oh iya. Sementara kalau yang dimainin sama teman-teman dari Tekno sama Magadir kemarin itu kan sehernya masih 59. Berarti bakal ada regulasi antara standar bebas sama standar bebas open. Bisa jadi mungkin bisa. gitu. Gimana? Bisa jadi. Jadi ada klasifikasi lagi gitu. Biar blok parkingan ketemu blok parkingan. Yang udah jalan sekarang ya ketemu jalan sekarang. Sekarang jalan sekarang gitu. Paling begitu kali ya? Iya, makanya kalau kata gue, tapi harus ada yang mulai bang kalau kayak gitu. Kayak bisa kita bicara ke San Mori. San Mori kan awalnya kan kalau nggak ada yang mulai kan nggak bakal rame bang kelas San Mori. Iya. Gitu. Sampai sekarang juga akhirnya kan San Mori juga rame banget kan? Iya, rame. Iya. Lu kan pasti ngeliat-liat di IG berapa banyak bengkel yang udah mulai apa namanya punya blok parkingan Tekno, Magadir, iya Sans. Terus paling sama Bos MP ya. Bos MP udah punya emang ya? Blok parkingan begitu? Blok Udah ada apa? belum? Waktu itu kayaknya ada deh bang. Udah ada ya? Udah ada kan, gue kan ngeliat parkingnya. Cuman terakhir kan kalau di MP produk kan yang keluar itu YZ. YZ-nya. Nah, YZ. Kalau yang blok parkingan gitu gue belum lihat dia udah ada mesin berdiri gitu udah nyeting gitu. Waktu itu sih Bos MP ngomongnya pengen riset. Pengen riset blok parkingan gitu. 3 apalagi. Nggak kalau sedih itu nggak tahu lagi. Ya paling selingkup-lingkup itu aja kali om. Saya ketemunya paling ya si A, si B, si A, si B gitu. Ya, tapi memang kalau misalkan belum ada yang ngecoba ya belum ini om. Belum kelihatan. Tapi kalau kayak gitu mana sih bang budgetnya bang? Kalau bikin kayak gitu bang? Alah. Harus impor, barangnya harus impor. Ya karena di sini juga belum ada yang lo bahas tadi. Kalau nggak ada yang ngulain ya di Jakarta mana udah bikin blok parkingan? Belum ada. Mungkin teman-teman ada kali yang tahu. Kalau emang udah ada yang sekiranya begitu bisa gue samperin kan, bisa gue tanya-tanya. Orang kalau gue raba itu kalau gue lihat di punyanya Bang Ute itu kan dia kan sambungan. Dia punya linernya tuh, boringannya tuh sambungan. Ada memang yang kalau gue lihat di Jawa Tengah itu dia nggak sambungan, jadi selongsong linernya itu boringannya itu dia bikin dari nol, bikin dari baru lagi. Jadi benar-benar boring ya om, jadi bukan nggak ngandelin liner si disambung orinya gitu, lagi. nggak ada. Jadi dia langsung apa namanya langsung panjang. Tapi kalau misalkan dibilang lebih aman kayak gitu ya om. Jadi langsung ngeboring lagi, nggak dari Nggak liner, sambungan gitu. nggak sambungan. Tapi yang sambungannya pada aman. belum ada kendala gitu kayaknya. Belum ada kendala, Ya kalau secara logika sih memang begitu ya. Kalau biar ada logika, sambungannya kan, biar biar ada sambungannya. Sama mungkin ya itu struknya kan tinggi-tinggi banget ya. Karena kalau gua lihat data kemarin di punyanya Bang Ute itu sampai 60 struknya itu sampai 63,5 kalau nggak salah. Berarti dari berapa tuh, naik berapa mili tuh udah tuh. Udah jauh banget itu hitungannya kan. Ya, apa mungkin nanti ke depannya bisa ada risetan yang lebih dari itu dari Indonesia langsung gitu om. Kan nggak tahu kita juga kan. Bisa kali. Ya emang harus dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Nggak tahu. Dicoba. Kalau yang menjadi kendala sekarang nih, yang gue dengerin banyak keluhan dari teman-teman mekanik. Aduh, sekarang tuh kayaknya lu nggak tahu lo sepakat atau enggak ya, main motor sekarang nih kayaknya bener-bener hati-hati banget teman-teman semua. Dalam artian Maksudnya hati-hati nggak gampang lepas gitu. Orang nih bener-bener jadi banyak nyeting daripada mainnya gitu. Karakistar kali. bisa. Lu kan main motor udah lama Gil. Apa lu zaman dulu juga sampai sebegini? Kalau dulu mah setahu saya main motor ya nggak ada janjian dari awal, gabrukan jadi gitu. Mungkin kalau menurut gue gini bang, karena kemajuan teknologi. Iya, satu faktornya gitu. Jadi dengan adanya model lap timer kayak Kista, Racebox gitu kan, ya emang membantu. Cuma kan jadinya sekarang jadi ya hati-hati. Iya hati-hatinya karena wah ini kita belum ketemu angka yang kita pengen nih gitu loh bang. Kalau dulu kan udah mati
Mata, udah feeling aja. Udah pede nih, ya balap yuk. Gitu. Begitu main, ngablak. Ngablak. Tapi mungkin dengan kehati-hatian itu jadi makin bisa lebih maju mungkin Om. Harusnya begitu ya. Harusnya. Karena kalau menurut gua perkembangan juga, apalagi sekarang tekno, terus teman-teman dari Jawa Tengah juga ada yang mau ke Thailand. Itu kan akhirnya kan membuat kondisi balap itu semakin ketat. Time-nya kelihatan gitu. Time-nya kelihatan. 402-nya udah sekian detik itu akhirnya jadi bener-bener berhitung. Bener. Jadi ada patokan target tersendiri ya Om? Iya. Nggak bisa main sekedar asal lepas aja gitu. Permasalahannya itu kan kalau 402 atau di kejuaraan. Nah ini kan yang digopek pun karena mungkin piranti alat-alat yang dipakai juga sama kayak 402 atau diresmian gitu. Akhirnya jadi hati-hati banget tuh. Iya. Ya itu lu kan suka ada tuh teman-teman netizen tuh kalau komentar, wah bengkel yang main ini doang, yang lain pada kemana. Ya karena emang susah. Jadi kemajuan otomotif yang di Indonesia tuh dari situ juga bisa ya Om? Bisa. Ya karena bisa. Yang dianggap mungkin teman-teman, wah bengkel Thailand begini, ternyata tuh Indonesia maksudnya gimana ya, nggak bisa lo ngikutin gitu Om. Nggak cuman anggapannya bengkel Thailand kenceng gini. Sebenarnya kita tuh bisa ngikutin dia ya Om. Bisa ya. Ini kalau ya mudah-mudahan kita ada kesempatan biar ketemu sama, misalnya kita bisa mampir ke Mbah Joyo gitu kan. Coba aja nanti tanya, atau mungkin ketemu sama, ya kalau bisa juga kita kemana namanya nih, ke Mas Andis Gross. Iya. Itu kan kita juga bisa nanya lah sedikit paling nggak. Dia udah nyeting belum, targetnya dia udah berapa yang sekarang ini kan. Karena terakhir itu kalau nggak salah gue ketemu sama Mas Boy di IDW, itu kan angkanya modelnya udah harus 9 palanya. Itu kalau yang 402 gitu. Jadi ya itu tadi banyak banget yang harus dihitung. Ya mungkin dari kehati-hatiannya teman-teman ya kan, karena ada target tersendiri ya Om. Jadi wah ini di event ini sekian, berarti besok harus sekian gitu kan, nggak mungkin mundur Om. Harus maju gitu kan. Keinginannya sih begitu, harus maju. Cuman begitu sekarang, contoh nih, teman-teman yang riset packing Ninja pakai packingan tuh bloknya aja, itu kagak begitu deh, pakai struk tinggi, terus bloknya packingan, temnya langsung maju, kagak ya? Iya. Kembang juga parahnya. Pokoknya ya bener. Sediaan kopi serencing dah gitu ya, sama rokoknya sesuai. Itu beneran. Gua ketemu Kohan gitu kan, ketemu Bang Yuda gitu, sama kagak langsung pakai blok itu langsung temnya langsung bagus gitu. Kagak, sama aja, malah temnya lebih keder ya Bang ya. Maksudnya gua aja masih ibaratnya masih riset di stroke 2 mili aja masih setengah budek ya. Itu gimana Kohan, gimana Bang Yuda yang udah pakai packing ya Bang? Udah, kalau dia pada berdua mau kita nontonin aja. Mau siapa yang bawa, iya, sip pokoknya. Keder, gua kadang-kadang gua mikir, buset, yang motor packingnya udah kayak bebek kata gua. Bener. Tapi harusnya jadi motivasi buat teman-teman mekanik yang lain. Iya Bang, karena bagaimanapun kita pengen go to internasional. Semuanya kalau bisa, ya kalau bisa mungkin Ko Ergus bisa kali bawa tim-tim balap di Thailand atau Filipina yang kalau gue lihat kan dia sekarang kayak ada di Filipina tuh. Tapi kemarin di Malaysia pun udah ada Om yang pakai fairing dari saya juga ada. Ada. Kemarin di Malaysia. Amat. Jadi fairing Matic itu, saya juga kaget tuh, orangnya DM kan, nama speed shopnya Cingku apa gitu. Dia pas waktu event di Malaysia itu Om, kan yang ada yang Abagura datang. Nah terus tiba-tiba DM, dia order fairing yang mini itu. Pak C gitu? Ya kayak gitulah. Untung orang Malaysia masih bisa ngejawab kan, kalau orang Thailand bingung saya ngejawabnya. Ya kan? Thailand lu gak usah bingung, depan bangun teh aja. Nah udah gitu dia mau coba gitu Om, karena memang ya mungkin saya nggak tahu kan Om ya fairing itu apa fungsinya kan, jadi ngomongin ke mesin juga saya kan. Nggak apa-apa, memang apa namanya, lu kaitan lu kan erat ke situ bro. Iya, jadi pada intinya sih gini Om, kenapa saya bikin fairing itu supaya mempermudah dan minimalisir tuh PR-nya si mekanik. Karena gini Om,
saya udah pernah coba di salah satu motor lah gitu ya. Mereknya nggak usah disebutin, ntar ketahuan temnya. Itu pakai fairing sama nggak pakai fairing itu jelas beda, Om. Beda apanya? Temnya? Temnya beda. Ketika dia pakai fairing sama dia nggak pakai fairing, lebih bagus dia pakai fairing temnya dibandingin nggak sama pakai fairing. Lebih kecil maksudnya Lebih temnya? kecil temnya pakai fairing. Nah, barangkali mungkin itu cuman hanya kebetulan. Suges menurut saya gitu kan. Saya coba nih, Om, di motor sendiri dan itu pun betul. Dan hasil itu pun saya belum puas nih, Om. Oke. Nah, Om Yong lah ceritanya pesan fairing dari saya dan itu juga teman-teman bisa order ke Om Yong langsung. Untuk fairing yang mana nih? Untuk fairing di Medan untuk trek 1 kilo, Om. Ranking. Jadi barang itu yang megang Om Yong. Om Yong. Masuk. Nah, jadi kalau misal- masuk ya, Le? Masuk. Jadi Langsung kalau Om Yong. teman-teman di Medan mau pesen fairing, Ya. langsung ke Om Yong, ke saya nggak bisa. Gitu. Jadi Om Yong juga bilang, Ya kalau ada yang pesen ke lu banyak, enggak? Tetap ke Om Yong. tetap ke Om Yong. Oh, iya. Berarti lu cengli. Masuk. Pokoknya tetap lah ke Om Yong gitu. Nah, di sana pun dari timenya sekian itu bisa turun 2 sekon, Om. 02. Iya 02, biasa turun 02. Pakai fairing dan enggak? Pakai fairing dan nggak pakai fairing. Sekarang kalkulasinya di GoPayMeter itu kemarin saya coba turun 01, Om. Pakai fairing. Pakai fairing. Ya dari 500 ke 1 kilo kan jaraknya bagi 2 lah gitu, Om ya. Ya. Dan itu akurat turun 02 Untuk jarak sekilonya. untuk jarak sekilo dia ranking 1 kilo. Ini luar biasa. Luar biasa. 01 lo mau nyari kemana lo? Makanya dari situ juga ya kalau nggak ada teman-teman yang ngasih info ke saya juga saya nggak tahu, Om, ya. Maksudnya bisa Ada ada masukan, fungsinya kan? lah gitu, ada masukan. Kenapa saya kadang-kadang suka muter ke bengkel sini ke sana karena saya butuh informasi dari teman-teman kira-kira. Jadi gini, Om, saya mau buat produk itu nggak cuma asal nempel. Oh iya dong. Paling nggak ada fungsinya lah gitu. Harus dong. Nah itu ya udah cukup ini juga sih, maksudnya dengan adanya fairing bisa turunin time itu nggak cuma satu orang aja sih yang ngomong, Om. Ya. Dari mekanik ya kan Ya ada beberapa orang ada beberapa memberikan orang masukan bahwa itu berfungsi dengan baik. berfungsi dengan Cuman masalah baik. begini, brother. Ini kan lu lihat lah. Ya, lu mungkin juga tahu kan, Gil, hari gini orang tuh rata-rata udah pakai VP. Ya. Lu punya tangki tuh, Yan. Itu sudah berbahan apa? Misalkan gini. Bukannya korosinya kan lebih cepet kalau bahan lu kan pakai fiber tuh. Jadi Nah, gini, tangki lu, apa lu nggak pengen rubah pakai logam gitu, misalnya almu gitu, apa gitu. Jadi gini, Om, berjalannya bahan bakar ini saya juga riset Untuk masalah bahan bakar dengan bahan fiber saya dengan penampungannya nih. penampungannya kan di fiber itu ada jenis mat yang berbeda dan jenis resin yang berbeda. Misalkan resin A, resin B, resin C lebih kuat nih resin C misalkan. Dihantam VP saya udah pernah coba, Om, itu tetap nggak kuat. Tetap nggak kuat. Makanya sampai sekarang pun ya jujur aja saya ada beberapa utang kerjaan masalah bahan bakar ini, Om, kayak tangki racking yang di Bangkit. Yang terjadi apa? Bocor, apa rembes, apa gimana? Jadi kalau bensol waktu itu sih PR pertama saya udah lulus nih masalah bensol. Bensol itu dia korosi. Saya ganti bahannya, saya naikin spek bahannya, Om. Resinnya sama matnya itu saya naikin spek. Alhamdulillah nih beres. Negara depan sih kayak kasa itu ya, yang jaring-jaring itu bukan sih? Mat itu? Iya kayak gitu lah Ya, jaring-jaring pokoknya. gitu kan? Cuman levelnya di atas itu. Itu bensol dia nggak korosi, Om. Nah teman-teman kan pada pakai VP nih, Om. Kemarin saya upgrade lagi ternyata nggak ketemu, Om. Memang harus pakai bahan logam. Nah, lu ada nggak di 2023 ada pengembangan nih, Yan? Udah Produk lo, Yan? udah berjalan nih, Om. Berarti fairing lu segede gitu, fairing. Tangki lu segede gitu tuh almu semua ntar? Enggak almu semua. Karena gini, bobot itu kan masih diperhitungkan, Om. Buat digope. Saya tetap pakai covernya pakai fiber, mungkin dalamnya nanti pakai aluminium. Itu udah, ya saya udah bikin lah gitu.
Nanti Udah masuk nih. Udah masuk. Mungkin Masuk ya? satu minggu. Gue pengen buru-buru ngomong, langsung hubungi ke sini ya guys. Gue pengen buru-buru ngomong gitu. Sabar dong, jelasin dulu fungsinya. Lalu udah mancing-mancing begitu. Kalau udah mancing gitu kan langsung golnya begitu. Masuk. Langsung Berarti Bang Adrian, lanjut Bang Adrian. 2023 pakai Almu. Tankinya Ya seminggu ke depan mungkin pakai Almu. seminggu ke depan. Iya. Iya dong. Jadi gini, kalau misalkan kan saya dapat informasi juga dari teman-teman kalau misalkan kalau mau pakai VP itu harus dikuras setelah nyeting. Karena si bahan tangki dalam tangki plastiknya ini dia nggak kuat untuk nampung dia. untuk nampung si VP ini. Karena gitu terlalu kan. tajam. Karena terlalu tajam. Kalau terlalu mahal. Ya terima kasih juga buat Iya, teman-teman mahal, yang iya. kasih masukan juga kan gitu Om. Iya, Ya kan iya, tanpa ada teman-teman yang kasih masukan saya juga nggak tahu kan, nggak bisa riset lagi gitu. Nah saya pesen lah tangki aluminium dalamnya. Jadi mungkin kemungkinan di minggu-minggu depan atau ya 2 minggu lagi lah itu udah keluar tangki dalamnya pakai aluminium. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Iya loh. Jadi- Nah, itu gimana dengan teman-teman itu yang sudah pakai tangki yang masih spek tahun 2022 yang masih pakai bahannya pakai fiber? Itu bisa tukar tambah apa gimana? Kalau itu nggak bisa tuker tambah. Rugi lagi ya. Gimana jadinya? Kalau misalkan Misalnya dia udah punya fairing lo, fairing dan tangkinya, nggak bisa nggak ngerubah si tangkinya doang? paling tangki dalamnya doang dirubah bisa. Bisa. Untuk cover tankinya nggak apa-apa, masih pakai yang lama. Itu Kayak bisa. Kayak gitu bisa. Berapa range harganya kira-kira? Range harganya? Untuk ganti apa namanya tampungannya doang. Nah ini kan saya lagi project buat tankinya dulu Om. Belum dihitung. Belum kehitung. RAB-nya belum jelas. Belum jelas. Waduh. Aduh. Ya kalau nggak paling sekitar kisaran sekian. Ya paling nggak agak mahal sedikit tapi awet. Ya dan kan secara fungsi dia juga jelas jadi nggak korosi gitu. Jadi nggak korosi. Nggak korosi. Corona. Udah gitu kan juga Corona. pikirin tutupnya Om supaya dilihatnya manis, bagus ya kan. Jadi kalau misalkan motor kencang tapi ganteng kan udah bonus itu Om. Kayaknya sekarang itu udah wajib deh, bukan bonus lagi itu mah. Kayak semua hampir semua teman-teman juga motornya kan kayaknya motor kebut nih padahal nih. Iya, motor, tapi ganteng-ganteng ya Om. Bagus. Iyalah, Kayak motor-motor Bang Cie ya, cakep-cakep Oh, ya. gitu. Masuk. Bang Cie masuk bang. Terus apa lagi ya? Lu punya fairing, itu gimana caranya biar di 2023 itu dia cecek ya? Nggak geber, nggak apa. Jadi bisa nggak lu menghilangkan komplain dari joki bahwa ini emang udah rigid? Nah, jadi gini Om. Untuk yang di produk tahun ini, Tahun 2022. tahun 2022, jadi yang udah punya barang saya tapi dia ada kerusakan apa segala macam, balikin ke saya repair atau ganti baru dengan catatan kalau dikirim itu ada video unboxing apalah segala macam. Itu saya masih garansi. Dari situ saya bisa terima masukan dari teman-teman. Jadi bang kira-kira kurang ini. Nah ini lagi saya siapin Om di 2023 ini. Ya mudah-mudahan masukan dari teman-teman ini semaksimal mungkin nanti saya keluarin gitu. Dari kalau desain fairingnya sih tetap yang sama, nggak berubah karena di situ udah ada data Om. 0102 tadi. 0102 tadi. Oke, Paling enggak saya mungkin yang tadinya bahannya kurang bagus dimaksimalin lagi. Apa namanya kualitasnya yang pertama. Terus yang kedua yang dilihat mungkin dari bracketnya nih kurang bagus nih gitu kan. Kurang kenceng. Maksimalin lagi bracketnya ya hanya sekitar 30-40% lah Om dari yang sudah ada gitu. Pengembangannya. Yang jelas desain penting nggak jauh beda, apa sama saja? Apa sama? Desain nggak jauh beda. Berarti tetap ada perubahan. Tetap ada perubahan, paling nggak dikit lah, nggak banyak. Karena jadi gini Om, kalau desain yang di depannya itu melengkungnya dia itu, si fairing itu melengkung sama rebahnya itu depannya. Kemiringannya si apa namanya mikanya. Nah jadi kalau misalkan si fairing itu kan kayak gini Om, ngerebah gini, ya kan.
ini udah ada data nih Om di sini. Kalau misalkan saya ngerubah dia agak dangak begini, otomatis kan saya ngeriset dari ulang, harus cari data lagi. Terus kayak ngelengkung, kayak pairing Bang. Di belakang kan ada Oh, siap. Dengan pairing di belakang ada nih Om. Kita mau jalan-jalan ke Jawa, bawa bekal nih Om. Kalau di Jabodetabek kan ya alhamdulillah Iya, Om udah. ya rata-rata teman-teman pakai Adrian. Nah kalau di Jawa ya namanya orang usaha kan. Nih jadi gini Om, biar jelas itu. Mungkin dari sini Om, dari sini nih saya nggak ngerubah. Ya. Karena dari sini udah ada ketemu data lah dari sini nih, dari tekukan ini. Nah terus kalau misalkan dari kemiringan ini saya nggak ngerubah. Terlalu dia ngedangak pun ke atas, itu mungkin ada perubahan nahan angin. Ya paling saya revisi dikit lah dari bawah ini, yang tadinya nggak ketutup saya tutup. Bawahnya. Jadi dia bisa lebih rigid dari bracket. Sini nih. Iya dari sini. Tebelnya sekarang. Kalau Ini tebelnya berapa mili sih? Kalau ini sekitar nggak sampai 2 milian lah Om ada ini. Kurang lebih 2 mili. Kurang lebih 2 mili. Nanti lu tebelin lagi berarti 3 mili enggak? Enggak, cuman upgrade bahan aja Om. Yang tadinya mungkin ya sedikit bocoran nih pakai mat 200, saya naikin jadi 300. Berarti lebih tebel dong. Lebih jadi gini, matnya lebih tebel tapi lapisannya lebih tipis gitu. Konstruksinya lebih kuat. Konstruksinya lebih kuat. Ntar lebih berat dong? Enggak? Enggak lebih Bobot berat. mah enggak lebih berat banget. Enggak lebih berat banget. Ya tadinya ini kan kalau sama windshield 800 gram nih Om. Ini udah timbang lo ya? Udah saya timbang. Ini Itu plus bracket? Enggak sama bracket. Oh, enggak bracket. Fairing, windshield 800 gram. Fairing windshield 800 gram udah sama baut. belum sama bracket. Belum sama bracket. Bracketnya besi. Bisa diganti kalmu nggak? Biar lebih ringan. Ya mudah-mudahan kedepannya pakai almum. Gila. Jadi tangki dalamnya almu, bracketnya almu gitu lebih bagus Om ya. Iya dong. Harga sama Om ya. Nah. Pusing. Harga sama, kita jual harga stabil tapi kualitasnya di up lagi Di Om. up lagi lah. Iya lah Yan. Karena biar bagaimanapun ketika mekanik itu sudah mengupgrade sampai sebegininya gitu, pastikan kecepatannya makin tinggi. Makin tinggi. Berarti kan lu butuh mungkin posisi fairing dan segala macam itu juga butuh pegangannya lebih kenceng. Joki juga nggak ada komplain antar apa namanya istilahnya. Fairing geber lah apa segala Ya, macam. kayak gitu ya. Karena gini juga Om, saya update juga perkembangan mesin. Otomatis kan mekanik-mekanik di Indonesia ini cari semaksimal mungkin masalah di mesin. Ya kita pikirin juga nih konstruksinya. Iya. Ya kan, ya khususnya saya pengrajin fairing tangki lah gitu. Saya pikirin untuk fairing dan tangkinya gimana caranya dia di maksimal sekian, ngedekapnya enak, ngerebahnya enak, si fairingnya ini rigid. Beberapa minggu ini saya diem, bukan berarti saya nyerah Om. Kan capek boleh, nyerah jangan, gitu kan Om ya. Mikir lagi, Anda mikir. Masalahnya ini besok gimana, makan apa, ngopi apa aja kan gitu. Iya. Jadi gitulah, pokoknya ada kejutan lah sedikit gitu kan. Sama, lu kenapa nggak coba mulai ke road race ya? Bikin itu motor buta emang. Iya kita nggak tahu ya, kebutuhan motor balap kan, ya nggak usah ke road race dulu deh. Di motor gerak sendiri itu kan variannya banyak. Ada Matic juga banyak banget tuh masih. Kalau Matic alhamdulillah Om saya udah ada fairing Matic. Jadi fairing Matic itu pun all in, maksudnya bisa di Matic, bisa di bebek clip engine gitu. Yang tadi saya bilang itu jadi gini, menurut teman-teman yang bawa motor nih joki, kalau di Matic itu untuk kecepatan di gopemeter mungkin nggak pengaruh untuk ngebilang anginnya seperti apa. Tapi pada saat dia posisi motor ini, taruhlah motor yang pakai fairing saya di belakang nih, dia mau nyalip ke kanan atau ke kiri, mau ngedorong ke depan itu fungsinya baru ketemu di situ Om. Saya ada bocoran sedikit dari teman-teman joki yang bawa Matic gitu. Kalau perlu lu bikin fairing ketika yang motor yang pakai fairing lu di depan, yang belakang nggak bisa nyalip tuh ya?
Kalau itu belokin aja. kalau itu jahat, Om. Dia kagak nyelakain, maksudnya biar dia, sobat majunya gara-gara fairing gitu kan. Bisa Kalau sih, kalau Om. lihat di MotoGP kan modelnya kan aneh-aneh tuh. Bisa, kalau itu fungsinya tinggal gitu. tambahin buntut sih Om sama tarik ke bawah model fairingnya itu. Tapi paling kagak takutnya bahaya dengan kecepatan tinggi si motor mau nyalip dia nggak kuat malah ngejungkir, atau dia ngebuang ke kanan nggak stabil gitu, atau dia ngebuang ke kiri nggak stabil. Oh, itu jaraknya jauh-jauh berarti. Jaraknya jauh-jauh. Jauh-jauh. Maksudnya kalau jauh-jauh kan kanan-kanan kiri-kiri nggak bisa slipstream. Nggak bisa slipstream. Kalau mau ngambil itu, langsung ngocah jauh gitu. Karena kalau yang saya udah belajar ya Om ya dari ya orang-orang yang istilahnya jauh lebih pengalaman dari saya sih Om. Masalah fairing ground up, ground down itu pun ada Om. Maksudnya tekanan atas tekanan bawah kan ada. Otomatis kalau ada tekanan atas tekanan bawah, kanan kiri juga pasti ada dong Om, ya kan? Ya tinggal tergantung desain yang kita pengen aja kayak gimana gitu. Seandainya ya kalau misalkan teman-teman di drag ini, di GoPaymeter ini mau mencoba hal yang baru dengan tampilan motor bentuknya aneh, ya nggak jadi masalah sebenarnya Om. Ya, kalau itu justru menunjang kecepatan lebih bagus, Iya, lebih stabil ya kan? Harusnya seperti itu Om. Bahannya juga dong Kevlar. Nanti saya kontak guru dulu. Kalau bahan Kevlar itu. Kevlar ya. Karbon Kevlar ya kan? Bisa jadi. Bisa Om. Kenapa enggak? Malah kan jadi lebih kece jadi dia ya. Bisa Om. Jadi rencana saya sih gini Om, saya desainnya saya maksimalin dulu nih di 2023. Nanti paling enggak kan saya nggak bisa cetak Kevlar sendiri. Saya ke Om Ucok gitu Om. Om minta tolong lah gitu. Tapi kalau di Kevlar emang nggak nambah bobot Bang? Ya, Kalau di Kevlar sebenarnya kalau dry carbon, jadi gini Om, ceritanya kemarin pun ada orang Depok yang main dry carbon, itu dia minta molding saya. Oh, mau nyetak Ulang. Saya bilang bayarin aja molding saya stop and pairing. Dry carbon abang yang mainin, saya bilang gitu. Cuman masalahnya gini Om, harganya masuk atau enggak? Kalau dihitung bobot, lebih ringan dry carbon Om dibandingin fiber. Lebih kuat lagi. Lebih ringan, lebih kuat. Oh iya Bang? Iya. Jadi dia modelnya ya gitulah pokoknya. Lebih kuat, lebih ringan. Ya, style otomatis udah pasti dapet Om. Tapi masalahnya range harganya ini masuk gak gitu kira-kira? Emang jadi jauh lebih mahal ya? Jauh lebih mahal Om. Sekarang kalau misalkan body set Ninja R aja full dry carbon itu bisa 35 juta Om. Tangki, body cover kaki kanan kiri. Tadinya kita juga semua beli VP mikir, nah sekarang pada pakai VP semua. Nggak ada juga yang ngerasa awalnya mungkin keberatan, cuman begitu dia ngerasa, wah dipakai VP ternyata juga nambah motor ini lebih responsif. Itu kan akhirnya jadi pakai VP yang awalnya kan coba VP mahal banget. Iya sih. Ya, karena sekarang pakai juga semuanya. Seliter 300.000. Akhirnya kan sekarang pakai semua. Rasparo. Malah sekarang motor San Mori semuanya yang buat riding itu udah pakai benz. Ya kalau misalkan ada requestan dari bos-bos, tinggal dibikinin kan gitu ya. Ya kan nyoba-nyoba ya, kali coba. aja. Setidaknya lo konsep itu udah ada. Konsepnya sih udah ada Om. Masalahnya nih, ya budgetnya kira-kira gitu. Kan saya juga bikin otomatis mikirin nih teman-teman kira-kira Laku nggak nih ya? laku nggak nih gitu. Teman-teman pada keberatan nggak gitu? Pada ya? keberatan nggak nih teman-teman? Jangan nanti saya ngeluarin produk, mahal banget, gila gitu kan. Itu emang kalau emang produk itu keluar, ya itu kan segmentasinya beda-beda ya. Iya, segmentasinya beda-beda. Udah gitu juga kalau misalkan saya hitung dry carbon sama fiber yang sekarang saya bikin, itu masalah bobot ya lumayan lah. Lebih ringan. Lebih ringan jauh. Jauh. Lebih ringan, udah gitu pun lebih kuat. Tadi lo bilang berapa? 800 gram? Tadi yang saya 800 gram itu bisa 4,5 sampai 500 mungkin. Hampir setengahnya berarti. Iya, hampir setengahnya. Mantap ya? Nah, jadi saya juga kemarin 800 gram ini karena windshield saya tuh beda Om. Saya bukan pakai akrilik. Tebel lo ya? Tebel, windshield saya tebel. Kenapa? Yang tadi saya bilang juga saya ngedepanin kualitas Om. Kalau misalkan pakai akrilik mungkin teman-teman kan suka kelewat nih, kencengin, gampang getas lah gitu, gampang pecah. Kenapa saya pilih windshieldnya itu visornya pakai bahan orisinil motor? Ya supaya teman-teman mau ngencengin sekuat apapun, ya selagi itu masih di batasnya Om,
kemungkinan itu nggak gampang pecah lah, kira-kira seperti itu. Tuh. Oke, kalau begitu tinggal ditunggu aja seperti apa di 2023. Iya. Motor-motor makin kenceng, harusnya lu juga mulai memikirkan, contohnya kayak Rangka sendiri kan, itu juga sudah mulai berpikir, teman-teman tuh semua kan, bagaimana. Terus terang ketika kemarin balik ke Indonesia, dia bawa pemahaman baru, termasuk ke masalah Rangka. Betul kalau kata Baba memang beda daerah, beda style, tetapi begitu kita berada menuju satu titik kejuaraan yang sama kan, mau nggak mau kan udah harus ada penyesuaian lagi tuh ya. Penyesuaian lagi, itu betul. Berikutnya setelah Rangka ya fairing kan pasti kan. Ya makanya kita kan punya porsi masing-masing, Om. Kalau semisalkan kita ambil semua tuh, kita Rangka iya ini ya terlalu pusing lah gitu. Mungkin kalau misalkan hanya sekedar kita ngecetak bisa ya bisa, Om. Sekedar bisa ya bisa. Sekedar bisa ya bisa. Cuman kan yang ngebeban kita sebagai ya yang produksi gitu. Masalahnya ini yang pertama fungsi atau enggak, bagus atau enggak kualitasnya. Di sisi lain fungsinya pun pantas apa enggak dilihatnya gitu kan.